Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Agus. Mohon maaf Waalaikumsalam mengganggu warahmatullahi waktunya. wabarakatuh. Apakah benar Bapak Agus Wahyu Kusumajati, SSI MPD, Kepala SMP Negeri 2 Ulu Jami, Kabupaten Pemalang? Betul Mas Mahfud. Izin Bapak, perkenalkan nama saya Mahfud Setiawan, SPD MPD dari SMP Negeri 5 Taman. Saya adalah CGP Angkatan 9 Kabupaten Pemalang dalam program pendidikan guru penggerak. Pada kali ini saya mendapat tugas untuk mewawancarai kepala sekolah. Dalam hal ini saya milih Bapak sebagai Kepala SMP Negeri 2 Ulu Jami. Izin Bapak, saya ingin menanyakan beberapa hal tentang kepemimpinan yang berdasarkan nilai-nilai Bisa, kebajikan. silakan Mas. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bapak. Nanti silakan Bapak jawab sesuai dengan keadaan yang selama ini. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Begini Mas Mahfud ya. Untuk melihat kasus yang termasuk dilema etika atau bujukan moral, yang saya lakukan yaitu dengan melihat kasus tersebut, bahwa dalam kasus tersebut ada pelanggaran hukum atau tidak. Jadi apabila ada pelanggaran hukum, maka termasuk ke dalam bujukan moral. Dan apabila tidak ada pelanggaran hukum, maka kasus itu bisa dimasukkan ke dalam dilema etika. Seperti itu Mas Mahfud. Oke Bapak, saya ulangi. Jadi yang termasuk pelanggaran bujukan moral termasuk dilema etika Bapak? Kalau pelanggaran hukum, bujukan moral. Oh seperti itu. Iya, terima kasih Pak. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Gini ya, dalam pengambilan keputusan di sekolah, biar lewat dulu ya Mas. Gini ya Mas, dalam pengambilan keputusan di sekolah, dalam pengambilan keputusannya saya didasarkan atas peraturan yang berlaku di sekolah. Jadi apabila terjadi kasus pelanggaran di sekolah, maka pelanggaran tersebut akan ditangani berdasarkan peraturan yang berlaku di sekolah. Jadi contoh misalkan di sekolah ada kejadian perkelahian antar pelajar gitu, jadi untuk penanganannya tentu saja dengan peraturan di sekolah yang berlaku seperti itu. Tapi apabila terjadi suatu kasus yang khusus yang perlu ditangani secara khusus, maka bisa dilakukan dengan musyawarah dengan dewan guru di sekolah dengan pertimbangan fakta dan data yang ada. Contoh misalkan yang sedang marak akhir-akhir ini, yaitu ada anak yang tertangkap membawa senjata tajam pada waktu malam hari. Nah, itu ketika dihadirkan ke sekolah, tentu saja saya tidak mungkin membuat keputusan sendiri seperti itu, Mas. Langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah penanganan kasus siswa yang dilakukan di sekolah, yang pertama tentu saja kasusnya akan ditangani oleh wali kelas terlebih dahulu. Kemudian wali kelas juga berkoordinasi atau mungkin dibantu oleh guru BK dalam melakukan pengambilan keputusan bahkan pembinaannya. Kemudian
hasilnya akan dikomunikasikan dengan PPU kesiswaan dan jika memang diperlukan bisa sampai dengan kepala sekolah. Namun tentu saja walaupun itu misalkan dapat diselesaikan di tingkat wali kelas atau BK ataupun kesiswaan, tentu saja mereka akan memberikan tembusan kepada saya, bahkan akan memberitahukan bahwa ada kejadian seperti itu dan sudah dapat mereka tangani seperti itu. Tapi ya tentu saja ketika itu butuh dikomunikasikan dengan orang tua, ya pasti kita akan berusaha untuk berkomunikasi dengan orang tua seperti itu, Mas. Selanjutnya nih Bapak, Iya, hal-hal apa betul. saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Lalu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang paling utama dalam pengambilan keputusan adalah untuk bisa memberikan yang terbaik atau memuaskan kepada seluruh pihak, terutama dalam pengambilan keputusannya. Tentu saja hal itu juga paling krusial dan kadang-kadang dalam pengambilan sebuah keputusan untuk bisa memuaskan satu pihak, tentu saja ada pihak lain yang mungkin kurang berkenan. Namun, saya juga selalu berusaha untuk mengambil keputusan sebaik mungkin dan pastinya tentu saja untuk sekecil mungkin mengurangi efek negatif yang mungkin ditimbulkan dari pengambilan keputusan saya. Seperti itu, Mas. Lanjut nih Bapak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Uh, untuk jadwal khusus, saya memang tidak memiliki timeline tertentu untuk penanganan kasus. Yang pasti dalam melaksanakan penyelesaian kasus secara langsung atau secara situasional akan dilakukan ketika ditemui sebuah kasus di sekolah. Akan tetapi pasti ada prosedur dan tahapannya. Jika kasus siswa, maka akan ditangani secara bertahap dari mulai wali kelas, kemudian berkomunikasi dengan guru BK, dengan orang tua siswa, dengan kesiswaan, dan seperti yang saya bilang tadi, semua hasilnya akan dikomunikasikan kepada kepala sekolah. Yang pasti, setiap kasus yang terjadi di lingkungan sekolah tentu saja akan diselesaikan secara berjenjang dan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Gitu, Mas. Selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Hal utama yang membantu saya dalam pengambilan keputusan adalah adanya aturan yang jelas di sekolah. Sehingga saya mempunyai acuan yang jelas dalam pengambilan keputusan, walaupun itu pun tidak mutlak atau akan bisa menyelesaikan atau menyesuaikan dengan keadaan yang dihadapi. Pastinya semua harus tetap dikomunikasikan sesuai dengan tingkat jenjangnya, mulai dari wali kelas, guru BK, terus kesiswaan, sampai dengan tembusannya ke saya, gitu Mas. Pertanyaan terakhir nih Bapak, mohon maaf. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Gini ya, dalam pengambilan keputusan merupakan suatu hal yang tidak mudah dilakukan.
perlu banyak pertimbangan dalam pengambilan keputusan tersebut, perlu banyak penilaian, namun yang paling penting adalah kita harus berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan yang berlaku. Dan dalam hal keputusan di sekolah ini, maka keputusan harus berpihak. Jadi jangan sampai nantinya kita sebagai pendidik bisa dikatakan merugikan kepada murid kita sendiri. Seperti itu, Mas. Terima kasih Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih untuk jawabannya dan mohon maaf jika ada salah kata. Kami Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.